Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fadila Putri Almaida, NIM 19021010107. Di sini saya akan mempresentasikan artikel konseptual yang berjudul Efektivitas Model Pembelajaran Kooperatif Tipe NHT dalam Pembelajaran Matematika secara Daring. Pertama, saya akan tunjukkan kerangka karangan saya terlebih dahulu. Yang pertama, ada pendahuluan. Di sini mencakup definisi-definisi, ada definisi model pembelajaran kooperatif dan NHT. Kemudian ada penerapan singkat NHT, kemudian ada latar belakangnya. Di sini ada 3, yaitu batasan pembelajaran daring, yang kedua penerapan NHT secara daring, dan yang ketiga adalah efektivitas dalam pemahaman peserta didik. Kemudian ada isi artikelnya secara umum, lalu ada hasil penelitian yang sejenis. Di sini saya mengambil 3 jurnal yang menurut saya sejenis dengan artikel yang akan saya bahas. Kemudian ada keunggulan artikel yang akan ditulis. Selanjutnya, di sini ada isi. Isi di sini mencakup dari ada 3 subbab, yaitu menjawab dari rumusan masalah tadi. Ada batasan-batasan, ada penerapannya, dan yang terakhir adalah efektivitas pemahaman siswa. Di sini di efektivitas akan dibahas mengenai indikator apa saja yang akan diperhatikan untuk mengukur efektivitas suatu pembelajaran. Kemudian yang terakhir adalah penutup, yaitu ada simpulan dan saran. Kita masuk ke artikel. Ini adalah artikel saya, efektivitas model pembelajaran kooperatif tipe NHT dalam pembelajaran matematika secara daring. Yang pertama ada pendahuluan, definisi model pembelajaran matematika, ada definisi model pembelajaran kooperatif, dan yang terakhir ada definisi dari NHT. Kemudian ada penerapan singkatnya, yaitu pada model pembelajaran ini PI membagi kelompok yang beranggotakan 3-5 orang dan seterusnya. Kemudian ada juga di sini adalah rumusan masalah secara umum, yaitu ada batasan-batasan, kemudian ada ini penerapannya, kemudian ada pemahamannya. Kemudian, nah di sini ini ada keunggulan dari artikel saya, yaitu akan berguna untuk membantu dan memberikan referensi kepada para pendidik salah satu model pembelajaran yang cocok dan efektif yang bisa diterapkan pada masa sekarang ini, yaitu pada masa daring. Kemudian di sini ada batasannya. Ini ada masuk isi ya. Yang pertama, yaitu batasan pembelajaran matematika secara daring. Di sini banyak dijelaskan. Yang pertama sendiri ada tidak semua daerah atau tempat internetnya stabil dan lain-lain. Kemudian ada secara khusus, yaitu matematikanya, yaitu pendidik tidak bisa visualisasi materi secara langsung. Kemudian ada perhitungan, biasanya membutuhkan perhitungan, kan biasanya matematika itu coret-coretan ya. Kalau secara daring kan susah buat coret-coret itu. Kemudian ada penyebutan. Ini yang paling penting sih menurut saya dalam penyebutan matematika. Seperti contoh ini, 2/3 dikali X kuadrat, itu ada penulisan, ada sekitar 5 penulisan ini. Nah, 5 penulisan ini itu mempunyai arti yang berbeda-beda dan hasil yang berbeda-beda. Jadi sangat fatal. Kemudian kita masuk ke penerapannya. Ada tahap persiapan, kemudian ada tahap pembagian kelompok, tahap pemberian nomor, tahap penyampaian informasi, kemudian tahap diskusi, kemudian ada tahap presentasi, ada tahap kesimpulan, dan yang terakhir adalah tahap evaluasi. Nah, untuk evaluasi sendiri ini, pendidik harus pintar-pintar untuk mengetahui sejauh mana tingkat kemampuannya. Nah, indikator apa saja yang harus diperhatikan ada di paragraf selanjutnya, yaitu efektivitas pemahaman peserta didik. Di sini itu tentu berbeda ya antara pengukuran yang offline sama yang online, dan harus ada indikator-indikatornya. Nah, indikator-indikatornya itu adalah yang pertama adalah KKM-nya harus memenuhi, kemudian aktivitas peserta didiknya juga dinilai, misalnya dalam tepat waktu apa enggak, join Zoom tepat waktu apa enggak, pengumpulan tugas tepat waktu apa enggak, dan lain-lain. Kemudian yang terakhir sisi pendidiknya, seperti pendidiknya tuh menguasai medianya apa enggak, misalnya menguasai teknologi apa enggak, seperti itu juga mempengaruhi efektivitas pemahaman siswanya. Karena jika pendidiknya gaptek, maka pembelajarannya tidak akan lancar gitu. Kemudian yang terakhir adalah simpulan. Di sini semua hambatan itu pasti ada, tetapi semua itu harus tetap dilakukan dengan penerapan yang telah dijelaskan tadi. Karena pada masa sekarang ini pendidikan juga harus mengikuti zaman, mengikuti keadaan agar terus bisa terlaksana. Kemudian sarannya, di sini ada saran-saran bagaimana sih saran agar pendidikan daring ini tetap efektif meskipun dilakukan dalam keadaan seperti ini. Seperti melakukan belajar secara video call, jadi bisa diawasi secara langsung. Kemudian ada pemberian materi yang singkat, kemudian ada pemberian file itu tidak terlalu besar, karena jika file terlalu besar maka siswa itu biasanya malas untuk mendownload gitu. Atau enggak, ini yang paling penting, soal diberikan pada peserta didik berbeda-beda. Jadi saat pretest atau saat ujian akhir itu soalnya berbeda-beda agar tingkat efektivitas penilaiannya itu sangat efektif gitu, sangat bagus gitu.
Kemudian ini daftar pustakannya, saya ambil 3 jurnal lagi, dan ini adalah hasil 6%. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.